Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ya, sudah dilantik ya, tidak nyampe 1 minggu, justru menteri-menteri dari seorang Prabowo ini begitu kan ya, nampaknya banyak kepentingan-kepentingan terselubung, walaupun itu sudah dibantah berkali-kali ya, dan bahkan tidak hanya itu, Kementerian Desa Yandri di situ begitu kan membantah soal undangan yang menggunakan kop ya, Mendes di situ dibuat demi istrinya. Kabarnya istrinya di situ ya, kabarnya calon kepala daerah ya, atau calon bupati lah begitu kan ya. Tapi sangat disayangkan kalau toh pada hakikatnya membuat banner sebegitu besar begitu kan, ada Pak Yandri ya, ada Pak Yandri di situ, ada istrinya calon bupati ya, menteri desa yang satunya begitu, yang suaminya. Ini kan menandakan ada sesuatu yang kemudian banyak seolah-olah dipolitisasi begitu kan. Tapi untunglah Pak Mahfud memberikan komentar di situ ya, memberikan komentar, memberikan penekanan yang sangat-sangat luar biasa bahwa itu tidak boleh menggunakan pribadi begitu kan, karena itu adalah kop dari pemerintah, itu tidak boleh begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kita lihat saja pernyataan dari Teddy langsung memberikan peringatan keras ya kepada menteri desa di situ. Ya, akibatnya menteri-menteri semuanya begitu diingatkan oleh Pak Mayor Teddy di situ sebagai bentuk bahwa ini tidak boleh begitu kan ya. Atas ulah inilah yang kemudian Rocky Gerung juga berkomentar begitu kan. Tidak boleh. Bagaimana mungkin ya, menteri-menteri baru dilantik saja sudah menggunakan hak-hak seperti itu begitu kan. Untung sekarang ini Pak Prabowo ini ya tegas. Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet begitu kan, mereka tegas akan memberikan sanksi, bisa saja pemecatan begitu ketika melakukan lagi ya. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung seperti ini. Dan kabinet mulai terlihat berupaya untuk menyelamatkan kantong masing-masing. Ketua PAN kemarin, salah satu ketua PAN, siapa namanya, Menteri Desa Yandri, menulis surat pada kepala desa pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa. Bayangkan, untuk memobilisasi rakyat desa supaya pilih istrinya yang adalah calon bupati di situ. Akhirnya jadi baliho segede-gede gini, wajah di situ wajah istrinya, wajah orang ibunya almarhum ada di situ, wajah menterinya di situ, ditulis di sini nih, Menteri Pembangunan Desa. Bagus nggak? Bagus. Karena pertama kali, hari pertama dia udah bekerja, Menteri Pembangunan Desa mengeluarkan surat memerintahkan para kepala desa untuk menghadiri kampanye istrinya. Apa nggak gila negeri ini? Jadi etika publik itu. Nah, itulah tadi apa yang disampaikan Rocky Gerung ya, benar-benar dikritik terus begitu kan ya kementerian-kementerian seorang Prabowo ini. Dan tidak hanya itu ya, Natalius juga meminta kabarnya anggaran sampai 20 triliun. Ini gimana logikanya? Pak Prabowo begitu kan marah besar ya ketika ada hal-hal kayak begituan begitu. Ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun begitu kan. Dalam artian bahwa jangan hanya dibuat mainan hal-hal kayak begituan. Jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung memang benar begitu, bahwa jangan sampai ya baru dilantik sudah memainkan peran seperti itu. Masyarakat tidak bodoh hari ini. Walaupun Pak Yandri sudah membantah berkali-kali di situ, tapi pada kenyataannya masyarakat tidak begitu percaya begitu. Bahkan banyak masyarakat mengatakan pecat saja, ya pecat saja. Ini tantangan sebagai kepada Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo mampu ya memecat si Yandri, memecat Natalius di situ? Dan bahkan ini peringatan pertama begitu. Peringatan kedua saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa menteri akan sebentar lagi ya, tanda-tandanya tidak akan lagi ya menteri akan dipecat di situ. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Mayor Teddy juga tegas ya, sudah mengambil risiko ya, bahwa di kabinet nanti siapapun begitu kan, siapapun itu harus benar-benar benar-benar
ditegakkan begitu kan ya. Coba kita baca komentar netizen ini. Polemik Mendes gerakan massa untuk haul ibundanya ya, kepala desa diundang, semuanya diundang, tapi kopnya menggunakan menteri. Ini gimana, lucu kan? Di sebelah kirinya ya ada ada istrinya begitu kan, calon bupati kalau nggak salah. Ini kan logika lucu begitu kan. Coba kita baca. Pak Prabowo tunjukkan ke rakyat bahwa pilih menteri tidak asal bagi-bagi jabatan. Dengan copot menteri desa tertinggal yang baru umur 2 menjabat sudah salah gunakan kekuasaan. Gimana 5 tahun ke depan? Betul begitu. Ini harus benar-benar dorong Pak Prabowo untuk memecat orang-orang atau menteri-menteri yang kemudian hanya ingin menguntungkan pribadi begitu kan. Kita harus pecat itu. Coba kita lihat saja. Untung sebagian rakyat jeli dan kritis, dan untungnya Pak Mahfud MD speak up dan membantu mengingatkan. Bayangkan, kalau semua masyarakat Indonesia manut-manut, nggak bisa terbayangkan seberapa banyak penyalahgunaan jabatan akan yang Bapak ini lakukan. Betul begitu kan? Bisa saja digunakan, bisa saja dipolitisasi. Untunglah Prabowo ya. Untunglah presidennya Pak Prabowo. Coba kalau Jokowi, saya yakin ya tidak akan, ya biasa-biasa begitu kan ya. Karena Jokowi takut pada menterinya. Sedangkan di pemerintahan Prabowo, menterinya takut pada Prabowo. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ini harus benar-benar kita kawal begitu kan ya. Siapapun menterinya ya sekarang ini ya bisa ketar-ketir. Kenapa? Karena sebentar lagi bukan tidak mungkin ada reshuffle dan akan dipecat. Kata Pak Prabowo, masih banyak anak bangsa yang punya pengabdian dan bisa mengabdi terhadap bangsa kita. Ya karena kita lihat saja begitu. Jadi saya kira Pak Prabowo sudah, menteri-menteri Pak Prabowo sudah banyak blunder begitu kan ya. Ini harus diingatkan begitu. Biar tidak menjadi ya bola liar. Karena apa? Karena kita lihat kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka kementerian itu seenaknya begitu kan. Coba kita baca. Yandri bantah undangan haul ya, berkop Mendes dibuat demi istrinya. Cagup ya, calon bupati Serang. Ini ya kopnya gitu ngeri sedap begitu kan ya. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengklarifikasi soal menggerakkan massa di acara haul kedua ibunya di Kecamatan Paburan Serang ya. Undangan acara haul tersebut memakai kop surat Mendes PDTT. Undangan ditujukan kepada para kepala desa, ketua RT hingga kader Posyandu Kecamatan ya Keramat Watu Serang. Yandri mengatakan acara peringatan kematian ibunda yang dibarengi dengan peringatan Hari Santri tak ada kepentingan politis. Ramai dibicarakan dalam acara haul hadir juga istri Yandri, Ratu Rahmatu Zakia, yang merupakan calon bupati Kabupaten Serang. Ya, Rahmatu diusung Kim Plus dan menjadi rival Andika Hazrumi, anak ex gubernur Banten Ratu Atut. Ya kita lihat saja. Ada istrinya, terus kemudian ada suaminya, di bawah adalah menteri desa, yang di bawahnya adalah calon bupati. Ini kan ada apa di balik ini semua begitu kan? Dan bahkan kopnya adalah menteri desa ini. Kita lihat saja di situ. Jadi yang diundang adalah kepala desa begitu kan? Ya, bayangkan kalau kepala desa ini diundang, semuanya diundang, kan orang akan banyak mengatakan wah ini dipolitisasi atau tidak. Walaupun dibantah berkali-kali, tapi masyarakat cukup jeli begitu kan? Jadi saya kira ya sampai hari ini saya melihat bahwa menteri-menteri Pak Prabowo jangan samakan dengan menteri-menteri Jokowi ya di era kepemimpinan seorang Jokowi. Tapi kita lihat saja Pak Prabowo akan menekankan ya siapapun yang melanggar harus dipecat dan dicopot. Sudah diingatkan oleh seorang Prabowo. Nanti ya sebentar lagi mungkin 6 bulan lagi begitu pasti akan direshuffle dan akan dicopot begitu. Orang-orang yang tidak bisa bekerja, orang-orang kementerian-kementerian yang tidak bisa bekerja, yang mengandalkan eselon 1, dirjen dan sebagainya, saya kira ya tunggu saja begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya Pak Prabowo akan tegas masalah soal kayak beginian. Makanya Mayor Teddy sangat tegas sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.